Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Haja Samsul Susilawati MPD selaku dosen mata kuliah Pengembangan Media dan Bahan Ajar. Di sini saya Poppy Pritasari Prasetya akan menyampaikan materi tentang pengembangan dan pemanfaatan media cetak, yaitu modul, handout, dan LKS dalam pembelajaran. Yang pertama kali akan saya bahas adalah pengertian media. Secara harfiah, media berarti perantara atau pengantar. Namun, menurut Sediman, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Sedangkan menurut Haynes dan kawan-kawan, media adalah perantara yang mengantarkan informasi antara sumber dan penerima. Jadi dapat disimpulkan bahwa media adalah wadah dari pesan yang oleh sumbernya ingin diteruskan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut. Materi yang diterima adalah pesan instruksional dan tujuan yang dicapainya ialah tercapainya proses belajar. Selanjutnya ialah pengertian media cetak. Media cetak merupakan media tertua yang ada di muka bumi ini. Media cetak merupakan segala barang cetak yang dipergunakan sebagai sarana penyampaian pesan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu macam-macam media cetak pada umumnya. Media cetak ialah media visual yang pembuatannya melalui proses percetakan atau printing. Media bahan cetak menyajikan pesan atau informasi melalui huruf atau gambar yang diilustrasikan untuk lebih memperjelas pesan atau informasi yang akan disampaikan. Media pembelajaran berbasis teks cetakan merupakan berbagai media penyampaian pesan pembelajaran di mana terkandung teks atau bacaan dan ilustrasi-ilustrasi pendukung. Terdapat beberapa jenis media cetak dalam pembelajaran, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah modul. Modul merupakan alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkatan kompleksitasnya. Menurut Ashar, modul adalah salah satu bahan ajar berbasis cetakan yang dirancang untuk belajar secara mandiri oleh peserta pembelajaran. Sedangkan menurut Andi Prastowo, modul adalah sebuah bahan ajar yang disusun secara sistematis dengan bahan yang mudah dipahami oleh peserta didik, sesuai tingkatan pengetahuan dan usia mereka agar dapat belajar mandiri dengan bantuan atau bimbingan yang minimal dari pendidik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa modul merupakan salah satu unit program pembelajaran yang terencana dan didesain dalam bentuk printed material guna membantu peserta didik dalam mencapai tujuan atau kompetensi. Modul memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bersifat self-instruksional, di mana modul disusun sedemikian rupa agar peserta didik dapat memahaminya tanpa atau sedikit bantuan dari orang lain. Selanjutnya, utuh, di mana seluruh materi pembelajaran dari satu unit kompetensi atau subkompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu modul secara utuh. Tujuannya agar memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari pembelajaran yang tuntas karena materi dikemas ke dalam satu kesatuan yang utuh. Ciri modul yang ketiga yaitu berdiri sendiri, di mana modul yang dikembangkan tidak bergantung pada media lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan media lain. Ciri-ciri modul yang keempat ialah adaptif, di mana modul hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Dikatakan adaptif jika media tersebut dapat menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perkembangan kurun waktu tertentu atau up to date serta fleksibel. Ciri-ciri modul yang terakhir adalah akrab dengan pemakaiannya.
di mana modul hendaknya mudah digunakan, bersifat umum, sederhana, serta mudah dimengerti. Media penyajian bahan pelajaran dan bahasa yang digunakan membuat peserta didik merasa akrab dengan modul serta termotivasi untuk mempelajarinya. Media cetak yang kedua adalah media handout. Handout berasal dari bahasa Inggris yang artinya informasi, berita, atau surat lembaran. Handout adalah media cetak yang meliputi bahan-bahan yang disediakan di atas kertas untuk pengajaran dan informasi belajar. Biasanya diambil dari beberapa literatur yang memiliki relevansi dan materi yang diajarkan atau kompetensi dasar dan materi pokok yang harus dikuasai oleh peserta didik. Handout merupakan bahan ajar tertulis yang diharapkan dapat mendukung bahan ajar lainnya atau berupa penjelasan dari guru. Handout adalah bahan tertulis yang disiapkan oleh seorang guru untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Dalam proses pembelajaran, handout dapat digunakan untuk tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah bahan rujukan. Handout berisi materi, baik baru maupun pendalaman, yang penting untuk diketahui dan dikuasai oleh peserta didik. Komunikasi antara peserta didik dan fasilitator dapat dikembangkan melalui handout. Yang kedua, yaitu pemberi motivasi. Melalui handout, fasilitator dapat menyelipkan pesan-pesan sebagai motivator. Yang ketiga, pengingat. Materi dalam handout dapat digunakan sebagai pengingat yang dapat dimanfaatkan peserta didik untuk mempelajari materi sesuai dengan urutan yang dianjurkan dan juga membantu peserta didik untuk melakukan kegiatan yang diminta. Yang keempat, memberi umpan balik. Yang kelima, menilai hasil belajar. Tes yang diberikan dalam handout dapat dijadikan sebagai alat mekanisme untuk mengatur pencapaian hasil belajar. Penggunaan handout dalam pembelajaran akan lebih bermanfaat jika dibarengi dengan penggunaan cara dan media lain yang saling mendukung. Untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang optimal, diperlukan pemilihan pemanfaatan media belajar yang terintegrasi. Media cetak yang ketiga ialah lembar kerja siswa atau LKS. LKS merupakan lembar kerja yang berisi informasi, perintah, atau instruksi dari guru kepada peserta didik untuk mengerjakan suatu kegiatan belajar dalam bentuk kerja, praktek, atau dalam bentuk penerapan hasil belajar untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Sutanto, LKS adalah materi ajar yang dikemas sedemikian rupa agar siswa dapat mempelajari materi tersebut secara mandiri. Sedangkan menurut Trianto, LKS adalah suatu bahan ajar cetak berupa lembaran berisi tugas yang di dalamnya berisi petunjuk langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas. Menurut Badjo, LKS adalah lembar kerja yang berisi informasi dan perintah atau instruksi dari guru kepada peserta didik untuk mengerjakan suatu kegiatan belajar dalam bentuk kerja, praktek, atau dalam bentuk penerapan hasil belajar untuk mencapai suatu tujuan. Terdapat 4 fungsi dari LKS. Yang pertama adalah sebagai bahan ajar yang dapat meminimalkan peran pendidik, namun memiliki peran agar peserta didik lebih berperan aktif. Yang kedua, sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk memahami materi yang diberikan. Yang ketiga, bahan ajar yang lebih ringkas dan kaya tugas untuk berlatih. Yang keempat, memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik, di mana melalui LKS, pendidik dapat memancing peserta didik agar secara aktif terlibat dengan materi yang dibahas.
Selanjutnya adalah pengembangan dan pemanfaatan media cetak, di mana pengembangan media pembelajaran merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh guru karena selain peserta didik memulai belajarnya dari hal-hal yang konkret, tersedianya media pembelajaran tersebut memungkinkan dapat ditumbuhkannya budaya belajar mandiri, demokrasi, sebagai dasar pembiasaan untuk kehidupan di kemudian hari, serta menciptakan komunikasi antara anak dengan orang dewasa maupun dengan teman sebaya. Secara garis besar, pengembangan media pembelajaran terdiri atas 3 langkah, yaitu harus dilalui kegiatan perencanaan, produksi, dan penilaian. Dalam pengembangan media pembelajaran berbasis cetak, dalam bentuk teks dan ilustrasi ini perlu diperhatikan keberagaman peserta didik, di mana terdapat peserta didik yang mungkin memiliki perbedaan dalam kemampuan berbahasa, sehingga media pembelajaran dibuat bersifat lebih user-friendly atau mudah dipahami oleh peserta didik. Dalam pengembangan dan pemanfaatan media cetak, yang pertama akan dibahas adalah pengembangan dan pemanfaatan modul dalam pembelajaran. Mengembangkan modul berarti mengajarkan suatu mata pelajaran melalui tulisan. Hanya saja bedanya, bahasa yang digunakan bersifat setengah formal dan setengah lisan, bukan bahasa buku teks yang bersifat formal. Menurut Sungkono, terdapat 3 teknik dalam menyusun modul. Yang pertama adalah menulis sendiri, di mana guru menulis sendiri modul yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Asumsi yang mendasari cara ini ialah bahwa guru merupakan pakar yang kompeten dalam bidang ilmunya, memiliki kemampuan menulis dan mengetahui kebutuhan peserta didik dalam bidang ilmu tersebut. Pengetahuan ini dapat diperoleh melalui analisis pembelajaran dan silabus. Maka, materi yang disajikan dalam modul ialah pokok pembahasan dan sub-pokok bahasan yang tercantum dalam silabus. Yang kedua adalah pengemasan kembali informasi, di mana guru tidak menulis modul sendiri, tetapi memanfaatkan buku-buku teks dan juga informasi yang telah ada di pasaran untuk dikemas kembali menjadi modul yang memenuhi karakteristik modul yang baik. Modul yang telah dikumpulkan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan kompetensi, silabus, dan RPP, lalu disusun kembali dengan menggunakan gaya bahasa yang sesuai. Selain itu, juga diberikan tambahan keterampilan atau kompetensi yang akan dicapai, dilatih, tes formatif, dan umpan balik. Yang terakhir adalah penataan informasi. Dalam penataan informasi, tidak ada perubahan yang dilakukan terhadap modul yang diambil dari buku teks, jurnal ilmiah, artikel, dan lain-lain. Dengan kata lain, materi-materi tersebut dikumpulkan, digandakan, lalu digunakan secara langsung. Komponen-komponen dalam mengembangkan modul yang diungkapkan oleh Suparman dan Zuhari ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah lembar Prancis yang berisi ISBN, daftar isi, daftar gambar, hak cipta, penerbit, dan tahun penerbit. Selanjutnya adalah bagian pendahuluan yang berisi uraian singkat isi, kesesuaian modul dengan pengalaman atau kemampuan yang dimiliki, dan rumusan tujuan belajar. Selanjutnya adalah bagian penyajian atau bagian inti yang berisi penjabaran materi ajar dalam segmentasi atau subbagian yang lebih sempit cakupannya menjadi kegiatan belajar. Dan yang terakhir adalah kunci jawaban tes formatif. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan modul pada dasarnya menggunakan sistem belajar secara individual, namun dapat pula digunakan pada sistem pembelajaran klasikal. Jika pembelajaran bersifat individual, maka peserta didik akan belajar dari modul satu ke modul berikutnya sesuai dengan kecepatan masing-masing. Selanjutnya adalah pengembangan dan pemanfaatan handout dalam pembelajaran. Handout dikembangkan untuk menutup kelemahan atau sebagai komplement dari modul atau buku sumber belajar lain yang digunakan.
Aspek yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan handout ialah kedalaman dan banyaknya materi. Tantangan dalam handout ialah cara mengisi dan menentukan informasi yang pas dalam suatu handout. Tahapan pengembangan handout ialah sebagai berikut. Yang pertama, mengevaluasi bahan ajar yang digunakan dengan menggunakan kompetensi dasar. Yang kedua, berdasarkan evaluasi, putuskan materi yang harus dikembangkan dengan menggunakan handout baru atau pengayaan. Yang ketiga, memutuskan isi handout, overview, atau ringkasan. Dan yang terakhir, memutuskan cara penyajian, narasi, tabel, gambar, diagram, atau kombinasi semua ini. Manfaat handout menurut Davis yang pertama adalah memperoleh informasi tambahan yang belum tentu mudah diperoleh secara cepat dari tempat lain. Yang kedua, memberikan rincian prosedur atau teknik pelaksanaan yang terlalu kompleks bila menggunakan media audiovisual. Yang ketiga, materi yang terlalu panjang atau kompleks yang telah diringkas dalam bentuk catatan yang mudah dipahami. Pengembangan dan pemanfaatan LKS dalam pembelajaran. Mengembangkan LKS perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah menentukan desain pengembangan LKS. Ada pula batasan umum yang dapat kita jadikan pedoman pada saat menentukan desain LKS, yaitu ukuran, kepadatan halaman, penomoran, dan kejelasan. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam pengembangan LKS. Yang pertama, menentukan tujuan pelajaran yang akan di breakdown dalam LKS. Pada langkah pertama ini, kita harus menentukan desain menurut tujuan pembelajaran yang kita acu. Perhatikan variabel ukuran, kepadatan halaman, penomoran halaman, dan kejelasan. Yang kedua yaitu pengumpulan materi, di mana dalam pengumpulan materi ini, hal yang perlu dilakukan adalah menentukan materi dan tugas yang akan kita masukkan ke dalam LKS. Yang ketiga, penyusunan elemen. Pada bagian inilah saatnya kita mengintegrasikan desain atau hasil dari langkah pertama dengan tugas sebagai hasil dari langkah kedua. Terdapat tujuan penggunaan LKS dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang perlu dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, mengecek tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang disajikan. Yang ketiga, mengembangkan dan menerapkan materi pelajaran yang sulit disampaikan secara lisan. Pembahasan yang terakhir adalah bahan ajar di era 5.0 untuk anak MI atau SD. Masyarakat 5.0 merupakan masyarakat yang cerdas dan dapat menyelesaikan berbagai tantangan serta permasalahan sosial seperti internet. Masyarakat 5.0 memiliki visi mengubah masyarakat yang cerdas serta melek dengan perkembangan teknologi. Pembelajaran di era 5.0 lebih menggunakan pembelajaran berbasis teknologi informasi daripada pembelajaran yang bersifat ekspositori. Jenis bahan ajar yang dapat digunakan di era 5.0 untuk anak MI atau SD ialah buku teks, modul atau e-modul, LKPD, foto atau gambar, kaset, video, slide, multimedia player, peta, majalah, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.